诸位莫要灰心，蛇人族只是意象，获得鲜血，本座便可一举卖。我无碍，但这里有伤。如烟仙，一切都在计划之中。赶来前被他们破了禁制就走。禁制居然如此厉害！严重打这老家伙。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan di Empire of Umbral Realms atau Wanjie Jejun. Udah pada kepo kan dengan part selanjutnya. Jadi di part hari ini kita semua bakal melihat klan Yin dan juga klan Rodara sudah menemukan istana peninggalan klan ular dan pengen menghancurkan formasi pelindung. Bisa gawat nih guys kalau sampai mereka bisa menghancurkannya. Tapi kira-kira di manakah Yunfei dan lainnya ya? Penasaran kan? Berdasarkan part terakhir, kita semua menyaksikan Yunfei kembali menggunakan kekuatan mata dewa untuk melihat ingatannya si Tukuyao. Sebelumnya Tukuyao menemui patriarknya untuk menyerahkan token-tokennya. Dan apa yang terjadi? Gak lama dari itu muncullah sang permaisuri palsu guys. Yang dimana mereka itu membuat teman-temannya Yunfei terkejut karena tidak menyangka permaisuri palsu juga berada di alam ini. Kayaknya kemanapun Yunfei pergi pasti ada dia guys. Ternyata juga mereka melihat ada kesempatan beberapa tetua yang mencoba kabur. Lindong dan Wuchen dengan sigap mengeluarkan tekniknya untuk menghabisi mereka. Sekalian Yunfei memadatkan kekuatan menghabisi Tukuyao dengan teknik guntur. Setelah itu Patriark Tuku mendapatkan informasi kalau Tukuyao itu sudah meninggal. Membuat beberapa tetua auto kesal karena ketakutan. Tapi sang Patriark menenangkan dan menyuruh mereka untuk menjalankan rencananya dengan baik. Dan pada akhirnya kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, tepatnya di wilayah klan ular sudah hancur, ada sekelompok orang dari klan Yin yang dipimpin oleh Yin Zhangping. Dia kesal. Mereka sangat sulit menemukan di manakah harta peninggalan dari leluhur klan ular. Beberapa dari mereka menenangkan keadaan dengan mengatakan kalau mereka semua tidak boleh menyerah. Soalnya ini merupakan kesempatan yang super langka. Kalau berhasil menemukannya tentu bagus. Tapi apa yang terjadi secara tiba-tiba dari kejauhan, muncullah sebuah pulau yang memancarkan energi spiritual super murni. Sampai-sampai membuat daerah sekitarnya itu tumbuh bunga guys. Yang dimana awalnya itu membuat mereka bingung dong. Apakah ini adalah negeri dongeng yang muncul? Setelah mereka mendekat dan memeriksanya, pulau itu adalah istana leluhur klan ular yang mereka cari-cari. Jelas membuat mereka senang guys. Pada akhirnya istana itu keluar dengan sendirinya. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba ada sekelompok orang yang muncul dan langsung melesat ke istana klan ular. Mereka yang penasaran tentu pengen tahu apa yang terjadi dan mengikutinya. Ternyata sekelompok orang itu berasal dari klan Rodara. Ditambah lagi karena mereka tidak mau kalah, Zhangping melesat maju mencoba memasuki istana klan ular. Dan apa yang terjadi? Secara tiba-tiba ada sebuah formasi aktif, memunculkan sosok ular raksasa yang sangat kuat menyerang dia guys. 只是意象。 获得鲜血，本座便可一举卖。 Membuat Zhangping auto terkejut dan terhempas. Tidak menyangka ada formasi pelindung yang begitu kuat, sampai-sampai dia saja tidak akan mampu melewatinya. Beda dengan sekelompok orang dari klan Roh Darah, mereka sudah menduga akan ada formasi pelindung. Alhasil mereka memanggil leluhur yaitu Kaisar Qi Xiao untuk membantu menghancurkannya. Zhangping dan anak buahnya tentu terkejut karena katanya Kaisar Qi Xiao ini dulunya itu disegel di area terlarang dan harusnya sudah meninggal semenjak 1800 tahun yang lalu. Karena nggak mau kalah, mereka juga mencoba menghubungi leluhur mereka dan yang lainnya guys.
这里有伤。 Di sisi lain, tepatnya di aula klan Tuku, sambil menyaksikan apa yang terjadi, permaisuri palsu menduga kalau semua rencananya sudah berjalan dengan baik. Jelas membuat Patriark Tuku kesenangan, guys. Gak lama dari itu, salah satu anak buahnya melaporkan kalau Yunfei dan Putri Yelin sudah sampai ke wilayah klan ular, membuat si Patriark auto tersenyum lebar. Permaisuri palsu juga sama, karena pertunjukan bagus itu akan segera dimulai. Mari kita beralih lagi ke depan istana klan ular, guys. Leluhur klan Rodara sudah datang dan melihat formasi pelindung yang ada di sana. Dia tentu tidak menyangka formasi pelindung ini sangatlah kuat. Bisa dilihat bunga-bunga yang tumbuh di sekitarnya itu sangatlah subur. Gak lama dari itu, salah satu anak buahnya juga melaporkan ada seekor ular python raksasa surgawi yang juga menjaga di sana, guys. 一切都在计划之中。 Tapi Kaisar Qi tidak takut, memadatkan kekuatan dan memunculkan tubuh primordial. Setelah itu dia melesatkan serangannya, yaitu sebuah panah api yang kuat. Camping menyaksikan itu mulai khawatir. Jika leluhur mereka belum datang sebelum formasi pelindung ini dihancurkan, maka bisa jadi harta-harta peninggalan klan ular itu bakal menjadi milik klan roh darah. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Python raksasa surgawi muncul dan menghancurkan panah itu, menyarankan serangan balik. Dan sialnya, kekuatan dari sang Python itu bertambah kuat, membuat orang-orang dari klan roh darah terkejut. Menduga kalau Python ini bertambah kuat kalau semisal lawannya juga semakin kuat. Tapi Kaisar Qi tidak mau menyerah, guys. Mencoba menahan serangan Python raksasa surgawi dengan mengeluarkan perisai raksasa. Serangan Python itu sangat kuat sampai membuat perisainya itu hancur. Dengan sigap, Kaisar Qi bergegas menghindar dan menjauh. Menyaksikan itu, Camping menduga, guys, kemungkinan klan roh darah tidak bisa menghancurkan formasi pelindung ini, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu saja leluhurnya datang ke sini. Singkat cerita, selang beberapa lama kemudian, pada akhirnya Yunfei dan teman-temannya sudah sampai ke depan istana klan ular. Yerong menjelaskan, tepat di depan mereka itu adalah istana kuno klan ular yang disegel oleh jurang maut, dan hanya dengan menggunakan 3 token dari klan ular untuk bisa membuka istana ini. Mendengar itu, Xue Qi bingung. Karena Patriark Tuku kan sudah memiliki 3 tokennya ya. Tapi kok sampai sekarang dia tidak mau membuka istana itu? Yeron juga bingung, guys. Untuk membukanya membutuhkan garis keturunan bangsawan ular juga. Tapi kan klan Tuku memiliki tahanan klan ular ya kan? Jadi harusnya mereka bisa membukanya dengan mudah. Karena bisa dibilang bahan-bahan yang mereka perlukan itu sudah dipegang semua. Yunfei jadi curiga. Ada direncanakan sama sang Patriark Tuku nih. Tapi karena dia juga nggak takut, pada akhirnya mereka mendekat ke istana klan ular. Kita beralih lagi ke sisi Camping dan lainnya, guys. Kali ini leluhur mereka yang bernama Yincong pada akhirnya datang. Camping memberikan hormat. Kaisar Qi tertawa. Karena si Yincong Ta ini memiliki ranah yang sama dengan dia. Jadi tidak mungkin dong dia bisa memecahkan formasi pelindung ini. Karena dia sendiri aja nggak bisa. Camping mengatakan kepada leluhurnya, formasi pelindung ini akan menjadi semakin kuat kalau semisal orang yang melawannya itu ranahnya juga semakin tinggi. Tapi Chongtang gak takut, pengen mencoba, guys. Menyuruh-suruh anak buahnya untuk mundur dan lihat saja. Tanpa basa-basi, dia langsung memadatkan kekuatan, memunculkan bola salju raksasa yang sangat dingin dan melesatkannya. Sampai-sampai orang-orang dari klan Rodara membuat pelindung karena teknik ini cukup berbahaya. Dan apa yang terjadi? Python raksasa surgawi tidak bisa menahannya dan hasilnya hancur.
membuat semua orang tentu terkejut. Dengan lantangnya Chongta menegaskan, harta klan ular resmi menjadi milik mereka. Wah ni gawat nih guys, kalau semisal harta peninggalan klan ular jatuh ke tangan mereka. Kira-kira apa yang bakal Yunfei lakukan di sini ya? Soalnya kan dia sudah tahu ada jebakan dari klan Tuku ditambah permaisuri palsu. So jangan kemana-mana dulu dong. Coba kita masuk ke bagai spoiler untuk part 148 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Yunfei bakal muncul dan menghadapi leluhur Chongta beserta yang lainnya guys. Chongta menggunakan teknik sama yaitu memunculkan bola salju raksasa yang super kuat. Tapi apa yang terjadi? Yunfei tidak takut, menegaskan kalau teknik ini sangat lemah. Dia mengaktifkan mata dewanya dan menghancurkan bola salju raksasa itu. Membuat semua orang terkejut bukan main. Tapi ternyata bukan cuma mereka guys. Patriark Tuku yang melihatnya dari kejauhan juga ikut terkejut. Salah orang kan mereka kan? Berani main sama MC kita guys. Maka dari itu kita tunggu lagi di part 148 Wan Jie Zhejun. Seru sekali buat tahun 1 ini, tapi satu hal yang pasti cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.